Oke teman-teman semua, nah di video kali ini saya bakal bahas tentang cara buat video viral gitu ya. Ternyata di TikTok nih teman-teman, buat teman-teman dapat view yang banyak gitu ya, kita nggak bisa cuma sekedar modal follower aja gitu. Banyak akun yang followernya puluhan ribu tapi per view-nya mungkin cuma berapa ratus atau mungkin ada yang cuma berapa ribu. Nah kenapa seperti itu? Karena ya mungkin video mereka itu nggak cocok, nggak relate dengan follower mereka. Bisa jadi beli akun atau mungkin keberuntungan salah satu postnya masuk FYP kenceng banget nambah follower, tapi setelah itu postnya nggak dilihat orang gitu ya. Dan seperti itu kan nggak kepake gitu kan. Yang kita pengen kan setiap kali kita bikin post video, kalau bisa kan video kita bagus-bagus gitu ya, reach-nya bagus. Dengan begitu akun teman-teman pasti bertumbuh. Nah gimana sih cara bikin video-video viral? Pertama tentunya teman-teman perlu perhatikan lightning. Karena gini, lightning atau pencahayaan itu basic. Tapi kalau misalnya lightningnya teman-teman jelek gitu ya, gelap, kadang mukanya nggak jelas, kadang jadi videonya tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Meskipun kadang beberapa video karena jelek justru viral, karena penasaran orang gitu ya, orang Indonesia unik. Tapi nggak bisa dirumuskan seperti itu. Kalau mau setiap video pastikan lightningnya bagus gitu ya. Terus kemudian background juga pengaruh. Misalnya kalau teman-teman membahas tentang, terutama kalau bahas tentang kemakmuran ya, bahas tentang investasi, terus backgroundnya teman-teman tuh kesannya jelek gitu ya, kayak rumahnya biasa banget gitu, kurang bagus lah gitu ya. Nah itu menurunkan trust. Jadi teman-teman cari background netral kalau misalnya bahas bisnis ya. Kalau misalnya memang rumahnya belum ada yang bagus-bagus banget, ya udah tembok putih polos gitu kan, simple. Kalau nggak pakai efek green screen dari TikTok itu bisa gitu ya. Nah struktur dari video viral kita bakal bahas itu. Yang bagus itu ya bisa disebutnya AIDA gitu ya. Jadi video ini memenuhi kaidah ini gitu ya. Apakah videonya attention grabbing, menarik perhatian, ada interestnya, ada desire atau detailnya, dan ada action, call to actionnya gitu ya. Nah prinsip AIDA ini berlaku gini, terutama di bagian depan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin buka TikTok, begitu masuk FYP itu kan video langsung play gitu ya. Nah kita sendiri sebagai yang nonton misalnya baru buka nih, terus video depannya tuh bertele-tele gitu, nggak penting, kita pasti next. Jadi 3 detik pertama itu adalah paling sakral. 3 detik ini harus benar-benar teman-teman bikin sesuatu yang attention grabbing banget gitu loh, headline yang nonjok banget, yang bikin orang penasaran gitu. Jadi jangan sampai mau bahas sesuatu tuh di tengah gitu loh. Jadi kayak teman-teman saya mau bahas ini lama banget gitu, udah di next duluan gitu. Jadi di awal itu penting gitu ya. Misalnya teman-teman pakai kalimat-kalimat yang memang menjual gitu ya, kalimat-kalimat headline gitu. Misalnya kalau teman-teman misalnya bahas skincare, misalnya jualan skincare nih, terus teman-teman cuman promosi skincare paling bagus, ya nggak menarik gitu ya. Teman-teman bisa bahas dari yang lain gitu. Misalnya awas kalau nggak pakai ini muka kamu jadi jamuran misalnya, bisa seperti itu, bikin orang penasaran, bikin orang mau lihat gitu ya. Itu adalah 3 detik pertama ya. Kalau nggak disebutin lewat kalimat, bisa juga ditulis pakai tulisan yang gede. Jadi kalau misalnya berapa detik pertamanya emang nggak bisa diomongin gitu ya, perlu diactingin ya, tulisan yang gede gitu. Nutupin muka nggak masalah sih menurut saya gitu, karena banyak video saya dibuat seperti itu tapi justru malah viewersnya bagus-bagus semua, tapi ada headline-nya di depan. Jadi 3 detik pertama itu adalah utamanya gitu. Nah setelah 3 detik ini, attention ini, kita perlu sesuatu interest yang bikin orang itu ngerasa nyambung, bikin orang itu ngerasa relate gitu, kayak ngertiin gua banget nih video, bener banget nih, orang udah setuju. Atau kalau kamu nggak mau cari orang setuju, teman-teman buat sebuah orang yang bikin berdebat gitu ya. Dengan berdebat juga teman-teman dapat hater tapi jadi follower juga gitu ujung-ujungnya gitu ya. Itu bakal ningkatin engagement gitu. Nah interestnya apa ya, sesuaikan dengan marketnya teman-teman sendiri gitu ya. Disesuaikan sesuatu yang memang sudah ada di pikiran mereka gitu. Nah misalnya contoh gini, kita bahas tentang TikTok gitu ya. Orang suka nyadar nih, nggak semua orang bisa masuk FYP gitu kan. Teman-teman omongin gitu kan, udah jungkir balik tapi nggak masuk FYP gitu kan. Itu kan orang ngerasa iya dia ngalamin banget gitu. Terus udah gitu berikutnya D-nya adalah detail atau desire-nya, yang teman-teman tawarin tipsnya. Bisa misalnya tentang bahas apa ya, tipsnya teman-teman misalnya bahas tentang cara cari uang atau bahas apa. Di situ teman-teman bisa lebih, bagian ketiganya lebih santai, tapi di awal jangan sampai videonya lebih dari 15 detik. Jadi diperhitungkan gitu kan per detiknya kalau mau video-videonya bagus gitu. Nah kemudian terakhir tentu perlu call to action yang jelas, karena orang ketika nonton TikTok itu ya pikirannya random gitu, nggak kepikiran apa-apa. Jadi kalau mau teman-teman mau suruh follow ya sebutin apakah mau diomongin ataukah ditulis yang jelas gitu. Suruh follow atau mau suruh share ya kasih tahu, suruh share atau suruh komen gitu kan. Apa yang teman-teman mau ya tulisin. Kalau nggak ya mungkin orang itu nggak cuma nge-like doang gitu, dan like itu kayaknya engagement rate yang paling rendah gitu. Nah terakhir tips tambahan adalah teman-teman kalau mau bagus bikin closing videonya itu yang gantung gitu. Kalau nggak gantung tuh yang memang ditutup di puncak. Jadi jangan udah videonya udah bagus nih, ngangkat ritmenya udah bagus, public speakingnya udah bagus, terus turun lagi gitu. Turun lagi karena misalnya teman-teman jelasin sesuatu yang berulang gitu, atau ya minta follow-nya gitu.
Jangan lupa follow, like, subscribe ya teman-teman. Misalnya follow, like, komen gitu kan. Nah itu bikin turun lagi, dan itu bikin video teman-teman nggak beres di completion rate-nya gitu. Jadi nggak, orang udah tahu nih mau beres gitu. Karena kalau kadang kita udah tahu mau beres, kadang kalau kita tertariknya biasa ya kita next gitu. Jadi teman-teman nggak dapat poin di completion rate gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya nih ya, ini saya masukin kaidah AIDA ini dalam bahas postingan seperti ini. Misalnya posting jungkir balik tapi susah masuk FYP. Buat FYP itu nggak sekedar cuma posting di jam khusus atau hashtag khusus loh. Nah pertama, posting jungkir balik itu attentionnya interestnya itu buat FYP, nggak cuma sekedar posting di jam khusus, karena banyak orang mungkin mikirnya seperti itu, atau pakai hashtag FYP jadi masuk ini gitu ya. Nah lanjutannya ini adalah detail dan closingnya saya sambungin. Kalau mau FYP video kamu harus attention grabbing, relate dengan audience, dan yang terpenting top saya di situ. Itu kan gantung gitu kan, orang penasaran apa nih yang terpentingnya, isinya saya tulis di caption. Yang terpenting bermanfaat, setuju nggak? Gitu. Misalnya bisa dengan cara seperti itu. Dengan begitu kan orang penasaran, dia ngomong apa nih? Berhenti gitu kan. Nah cara closingnya bisa seperti itu, gitu ya. Jadi itu juga bikin video teman-teman engagement rate-nya bakal lebih tinggi. Oke, mungkin sekian tentang materi tentang video viral. Selamat mempraktekkan, selamat berproses.